Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Allah meletakkan dasar yang teguh. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, iman kekristenan kita sering sekali diidentikan dengan bangunan, dan bangunan yang baik, yang kokoh, yang teguh, yang kuat adalah bangunan yang memiliki fondasi dasar yang kuat pula, yang baik pula. Kalau dalam ilmu bangunan, fondasi itu dibuat ketika direncanakan bangunan tersebut untuk berapa lantai, 2 lantai, 3 lantai, maka di bawah fondasinya harus kuat, terdiri dari semen dan juga cakar ayam dan besi yang akan menahan kekuatan fondasi tersebut. Demikian pula dengan iman kekristenan, di mana Paulus sedang menyampaikan pesan kepada anak didiknya, anak terkasihnya Timotius, untuk memiliki dasar yang teguh, untuk kuat di dalam iman. Terlebih lagi sebagai pemimpin di tengah-tengah gereja pada saat itu, Paulus menginginkan Timotius tetap kuat, terlebih lagi menghadapi serangan-serangan. Di situ kita boleh melihat secara keseluruhan disebutkan nama Himeneus dan Filetus yang menyatakan bahwa kebangkitan mereka telah tiba waktunya dan sedang berlangsung. Pendapat ini justru menelanjangi pengajaran yang sesat itu sebagai wakil aliran gnosis. Menghadapi hal ini, Allah telah meletakkan suatu dasar yang teguh dan kuat. Dasar yang teguh dan kuat, pekerjaan Allah diletakkan pada dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Pekerjaan Allah adalah dibangun dan akan tetap ada sampai kerampungannya. Kini orang dapat saja bertanya, di manakah gerangan dasar itu dapat ditemukan pada masa sekarang? Untuk hal itu Paulus mengatakan bahwa Tuhan mengenal para miliknya. Itu berarti ia mengakui mereka yang berdiri di dasar iman ini, dan orang dapat melihat serta menghayati Allah di dalam firman, sakramen, atau dalam perlindungan Tuhan melalui para malaikatnya. Dan selanjutnya dikatakan, barang siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Orang yang berdiri teguh dalam dasar dan pondasi yang kuat di dalam Tuhan, maka mereka juga dipanggil untuk menghindari segala perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau secara tidak langsung menyatakan bahwa kita meninggalkan segala kejahatan. Karena Tuhan mengenal kita dan kita menyebut nama kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang dibangun atas dasar pondasi Tuhan, maka kita juga akan meninggalkan kejahatan. Karena itu ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari Zig Ziglar, seorang penulis, berkata, batu pondasi untuk sukses yang seimbang adalah kejujuran, karakter, integritas, iman, cinta, dan kesetiaan. Itulah batu pondasi yang dikatakan ketika kita memiliki dasar yang kuat dalam Tuhan, maka itu juga akan kita miliki.
Artikel Iman Kristianiku berkata, barang siapa yang benar-benar ingin menghayati Tuhan, ia harus berusaha untuk menanggalkan segala perkara yang tidak sesuai dengan iman dan kehendak Allah. Mari kita bangun pondasi iman kita pada dasar yang teguh di dalam Tuhan, karena Dia mengenal kita dan kita juga berkenan meninggalkan kejahatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meletakkan dasar iman kami dalam dasar yang teguh dan materainya, bahwa Engkau mengenal kami dan kami juga mau meninggalkan kejahatan yang selama ini kami perbuat. Karena itu Tuhan, mampukan kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan yang senantiasa berintegritas, jujur, beriman, cinta, dan kesetiaan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati teman-teman kami yang senantiasa komit mendukung channel YouTube ini. Engkau berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.